Jumpa lagi dengan Toro Channel ya, channel yang membahas masalah peradilan yang sesat ya. Mudah-mudahan peradilan di Indonesia bisa tegak lurus dan oknum-oknum aparat kepolisian semoga semakin sedikit dan semakin bersih ya. Oke, saya pakai kacamata dulu ya, saya kena belitu pedas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita bahas masalah penampakan ya. Ini penampakan artis ya, artis begundal baru di yang oknum kepolisian ya, oknum polisi yang merusak citra polisi di Indonesia. Inilah ya. Ya, jadi hasil putusan akhir ya sidang Majelis Kode Etik Polda Jawa Tengah, Aibda Robik Zainuddin usia 38. Masih muda juga nih, masih di bawah 40 usianya ya. Anggota Satres Narkoboy Polrestabes Semarang dinyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pengedoran siswa SMK 4 Semarang ya. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto ya usai sidang kode etik di Mapolda Jateng kemarin. Kemarin juga sudah saya upload nih di video-video bawah saya ini sudah saya upload ya. Nah, tapi video yang lain ya. Oke, jadi dikatakan Kombes Artanto Robik mendapatkan putusan PTDH. Namun dalam putusan tersebut Robik diberi kesempatan untuk melakukan banding ya, biar banding ya. Pol-polnya cuma ditolak kalau banding ya. Pada akhir penetapan putusan disampaikan kepada Aibda Robik ya akan banding dan diberi kesempatan 3 hari ya, biar banding, biar bisa bebas. Kalau bebas malah ya untuk bancaan ABG-ABG yang pada teman-temannya si itu almarhum. Oke, kita lanjut. Ini kebenaran akan terungkap ya. Zaman sekarang ini yang menguasai hukum adalah media sosial ya, netizen ya. Karena kalau tidak dikawal media, tidak dikawal wartawan, tidak dikawal reporter-reporter TV swasta, dan kita tidak memviralkannya, mungkin kasus itu akan tenggelam. Saya yakin kembali ke zaman dulu. Mungkin saya duga kasus itu akan tenggelam dan kabur hilang. Ya. Untung aja dikawal sama netizen se-Indonesia, masyarakat Indonesia dan lembaga-lembaga lain ya di pemerintahan ya. Dan lembaga-lembaga di pemerintahan pun kalau tidak disindir sama netizen Indonesia itu biasanya malas ngurusin kasus yang nggak ada duitnya kayak gitu. Ya. Jadi dijelaskan dalam persidangan Aibda Robik diputuskan sudah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan pengedoran terhadap sekelompok orang ABG, anak baru gede, yang lewat atau menaiki sepeda motor dengan ngebut. Ngebut itu biasa anak muda. Saya yang udah tua aja ngebut seneng, siksak malah standing kalau malam sepi itu. Ya. Jadi saat ini yang bersangkutan sudah mendapat putusan ya dari sidang tersebut dan masih tetap dilakukan penahanan ya. Dan nanti yang kedua ya, setelah dicopot seragamnya, diganti seragam batik, topinya dicopot, dilepas, dimasukkan ke dalam kandang guguk lagi. Setelah masuk kandang guguk alias jeruji besi, itu nanti tinggal disidik lagi ya, terus dibikin BAP untuk pidananya. Itu nanti kemungkinan ya, saya duga dan saya prediksi kemungkinan nanti sidang pidananya itu umum ya, karena sudah tidak dinas lagi. Di luar kedinasan berarti sudah menjadi masyarakat sipil. Bila ada kesalahan berarti kan sidangnya sidang umum, dan juga untuk umum sidangnya. Setelah dilimpahkan ke kejaksaan nanti berkasnya, saya duga dan saya prediksi menurut saya sendiri ini sudah melanggar pasal 338 KUHP dan 340 KUHP pidana ya. Karena kenapa bisa melanggar pasal 340? Karena jelas-jelas pengedoran itu sudah direncanakan sebelumnya. Dia berhenti naik motor di tengah jalan dan menyiapkan becengnya dan langsung membidik dan mengedor dor kayak koboi jalanan, kayak dia sendiri yang punya, mentang-mentang dipegangin beceng sama pemerintah yang dimana beceng itu dibeli dengan uang pajak dari rakyat, mentang-mentang gratisan ya, dipegangin kayak itu untuk ngedor ngawur ala koboi. Oke, kita lanjut. Gelap-gelap kadang terang ya, mohon dimaklumi ya karena keterbatasan perangkat. Yang ini nih menyala. Jadi kuasa hukum almarhum ya, Zainal Abidin Petir. Pak Petir menuturkan ya keputusan majelis hakim
mengeluarkan dari pekerjaannya maksudnya. Sudah sesuai perkiraan ya. Dan Bang Petir, Zainal Petir ya, menilai perbuatan Robik ini layak mendapat ganjaran berupa dikeluarkan dari pekerjaan. Kata-katanya halus saja, kalau kasar nggak enak saya. Ya. Sesuai dengan analisis analisis Pak Zainal Petir ya, karena ada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, ada korban yaitu siswa SMK ya Semarang, serta tidak dalam rangka menjalankan tugas maupun dalam kondisi terancam. Nah, ini menyalai. Jadi Pak Zainal Petir ya memandang perbuatan Robik tersebut sewenang-wenang. Bahasa daerahnya itu carpe diewe, hukum punyanya sendiri. Padahal hukum itu sekarang dikuasai oleh medsos ya. No viral no justice. Kasus pasti akan tenggelam kalau tidak viral. Ya. Ya, untuk selengkapnya, untuk selanjutnya kita lanjut ya, kita simak. Ini Pak Zainal Petir, LBH Petir ya, kita simak. PTDH itu memang sudah sesuai dengan perkiraan kami, sudah sesuai dengan analisa kami. Karena apa? Ada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penembakan 3 siswa SMK Negeri 4 itu, dan salah satunya meninggal dunia itu tidak dalam rangka, yang bersangkutan tidak dalam rangka menjalankan tugas dan tidak dalam kondisi nyawa terancam. Itu artinya apa? Sewenang-wenang. Perbuatan yang dilakukan oleh polisi dengan menggunakan kekuatan senjata yang secara sewenang-wenang pasti putusannya maksimal, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PT. Saya tidak dengar, karena mendengarnya itu kan ketika sudah putusan. Jadi kami tidak mendengar itu. Pak, jadi sudah diketahui belum ada dari mana mungkin dan kondisi seperti apa? Oh, tidak dijelaskan di situ. Kemungkinan itu di kronologis ya, karena waktu kami ke sana itu dipersilahkan untuk masuk ketika sedang bacaan putusan. Itu pun kita minta tolong kepada Kompolnas. Jadi keluarga nggak bisa dengar pembelaan lagi? Oh, tidak dengar. Pak, untuk sidang etik ini berapa saksi dari keluarga yang ada 5 saksi. di ini? 5 saksi, satu N ya, inisial N, kemudian MD ya, N, MD, S, terus A, satunya lagi D. 5 saksi ya? Ya, saksi yang waktu itu melihat, namanya saksi kan melihat, mengetahui atau merasakan. Kalau melihat, mengetahui, merasakan, kan merasakan tembak itu kan ada A dan S. Kemudian yang lain MD dan D itu yang berboncengan dengan almarhum Adinda tercinta Gama. Yang satunya lagi Pak? Yang satu yaitu tadi MD itu yang di depan, terus Gama di tengah, belakang sendiri itu D. Ini kan kalau sidang etik itu kaitannya dengan perilaku Anda melakukan tindakan seperti itu sudah sesuai dengan SOP atau belum, menggunakan senjata dengan menembak orang yang bukan penjahat, tidak melakukan tindak pidana atau kriminal, benar atau salah, itu saja kan. Manusiawi ya, jengkel itu manusiawi juga. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya. Apakah ada permintaan maaf dari Adro? Tidak ada sama sekali. Tidak ada ngomong sama sekali. Tadi tanggapannya Puas Mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan pada, supaya masyarakat ikut mengawasi. Teman-teman media juga sangat membantu kami ketika kemarin itu media maupun masyarakat tidak ikut mengawal, mungkin tenggelam kasusnya. Maka saya berharap ke depan tolong, ini demi kebaikan. Kenapa demi kebaikan ke depan? Supaya polisi ketika memegang senjata itu jangan gatel pingin nembak. Nah ini loh, karena dia kan tidak boleh cepat marah, kemudian sedikit-sedikit terus ngacungkan senjata. Makanya saya berharap Kapolri untuk segera menata tata kelola penggunaan kekuatan khususnya senjata api. Karena kalau sudah emosi kemudian pelurunya dimuntahkan kepada masyarakat awam kan kasihan. Kan belum lama ini juga polisi nembak polisi, kemudian ada lagi polisi nembak yang masyarakat sipil. Nah ini sekarang polisi nembak siswa yang di bawah umur. Ini jelas catatan ke depan. Ya, saya kenapa kami konsen untuk mengawal ini supaya polisi ke depan lebih baik. Saya justru ngemang kepada polisi supaya polisi baik, institusi baik, polisi yang nakal ya dibersihkan. Ini menjadi catatan ke depan ya Pak.